Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, bersekutu, memuji, menyembah. Sebab Dia Tuhan yang menyertai hidup kita. Dia Tuhan yang menjagai kita. Dia Tuhan yang melindungi dan memberkati hidup. Sebab itu kita tak takut, sebab itu kita tak gentar menghadapi hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami datang dengan hati bersyukur kepadamu. Sebab Engkau yang memelihara kami. Sebab Engkau yang menjaga hidup kami. Sebab Engkau yang memberkati. Terima kasih. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku, Bapakku, Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak sanggup takut, sebab Kau sertaku. Kau sanggup bimbang dan indahku, tak sanggup cemas, Kau menghibur. Satu lemah membuatku menyanyikan haleluya, menyanyikan haleluya. Semoga Tuhan tak terpaksa kedua di hidupku. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada tak sanggup takut, sebab Kau sertaku. Kau sanggup bimbang
di dalamku, kau sanggup cemar, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Bukan Tuhan, bukan sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berdua nyanyi haleluya. Bukan haleluya, bukan haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berdua nyanyi haleluya. Bukan Kau hebat Tuhan, kau hebat, sebab engkau memang dahsyat, engkau hebat, Allah biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya engkau. Tiada sepertimu, tiada yang lain, hanya kau satu-satunya. Hanya kepadamu hatiku percaya. Haleluya. Haleluya. Sebab kami tak takut, kami tak gentar. Sebab engkau yang menyertai kami. Sebab engkau yang menjaga hidup kami. Engkau yang memberkati kami. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib.
Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Kami aman di dalammu. Kami aman di dalammu. Suatu hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segala-galanya. Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Sebab tak ada yang dapat menandingi-Mu. Engkau satu-satunya. Sebab itu hanya kepadamu hatiku percaya. Dan hanya kepadamu untuk mempercayakan seluruh hidup. Oh, haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Sebab itu hatiku percaya kepada terus mau tinggal di dalam-Mu, melekat kepada-Mu, sehingga kami tidak tergoyahkan, bahkan tidak tergoncangkan oleh apapun. Sebab pengharapan kami di dalam Engkau seperti sauh yang kuat. Sehingga kami tidak terombang-ambingkan, terseret arus dunia. Kami tetap teguh berpegang kepada firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Hanya Engkau. Hanya Engkau.
penolong yang setia, Allah yang perkasa. Perbuatanmu besar dan ajaib. Sebab kami bersyukur kepadamu. Dan kami mau terus tinggal melekat padamu. Sebab sungguh engkaulah kekuatan dalam hidup. Sudah kami cakap menanggung segala perkara yang terjadi hari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, Tuhan. Kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dapat tinggalkanku, setia menolongku ke seluruh Yesus berharap dalam Yesus. Sekali perkataan kekuatan ini. Kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ya tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, ya seluruh Yesus berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup memberikan keadaanku dalam tanganmu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan hidupku, amin. Ku dapat dalam Yesus. Kata tinggalkanku, setia menolongku, seluruh Yesus berharap Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup memberikan keadaanku dalam tanganmu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
namanya. Amin. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup berikan keadaan dalam tanganmu, seluruh hidupmu tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ya, kami tak akan goyah sampai selamanya. Sekalipun laut bergelora, bumi bergoncang. Sebab Engkau sumber kekuatan kami. Firman-Mu kekuatan dari kami. Dan kami mau terus berlindung pada firman di tengah-tengah dunia yang semakin goncang dan tidak menentu. Sebab pagi hari ini kami mau buka hati kami lagi hanya tuh firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, apakah Kak Buyung yang sharing atau saya? Oke, mungkin karena Kak Buyung hari ini mungkin harus di Oknem karena mau jalani proses kateter, nanti kita juga doakan. Dan kalau nggak salah hari ini ketepatan juga ulang tahun Kak Buyung ya. Happy birthday. Wih, Oke, hari ini kita ya. Eho treadmill hari ini. Jadi Oh, kalau masih sudah Eho ada. treadmill keluar hasilnya baru tentunya harus kateter apa enggak gitu loh. Oh, oke. Ya, kita Karena berdoa dilihat semua dari baik. hasil tes di Jambi kurang apa masih bagus gitu dia Kurang. bilang. Hmm, Oke. Ya, kita berdoa supaya semua baik dan tidak perlu sampai kateter ya. ya amin. Oke. Tuhan tolong dan semua berjalan baik. Oke, hari ini kita masuk di dalam kitab Kejadian pasalnya ke-9. Setelah tentu kemarin kita sudah belajar prinsip-prinsip kebenaran yang Pak Ramli sudah sampaikan di dalam kitab Kejadian pasal 8. Yaitu kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang selalu mengingat kita. Sedetik pun dia tidak pernah melupakan kita. Bagaimana setelah 1 tahun 10 hari Nuh, istri dan ketiga anak dan 3 anak menantunya terombang-ambing di tengah lautan, dan Tuhan tetap menyertai tentunya, dan Tuhan tetap beserta mereka. Dan di Kejadian pasal 8 ayat yang pertama kemarin, kemudian Allah mengingat Nuh. Jadi bukan berarti Tuhan lupa sepanjang tahun, tiba-tiba ingat Nuh di mana ya? Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tentu kata mengingat Nuh itu ya karena memang Tuhan terus ingat, dan kita percaya Tuhan juga terus ingat akan hidup kita, apalagi jika kita orang yang terus bergaul karib. Dan prinsip yang kedua kemarin kita katakan, ya kita harus terus bertumbuh dewasa sehingga kita bukan lagi bayi-bayi rohani yang hanya terus minta disuapin, apa-apa harus mujizat. Enggak. Seperti Nuh, waktu masuk bahtera, bahkan waktu dia harus buat bahtera, Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang arahkan, sampai pada detik mau masuk bahtera pun, Tuhan tentukan, ayo masuk hari ini. Karena 7 hari lagi akan terjadi air bah.
Nah, tetapi ketika keluar, Nabi Nuh tidak menunggu lagi kapan ya keluar ya. Nah, tapi ketika bahteranya sudah terdampar, maka untuk keluar dari bahtera Nuh dalam hikmat Tuhan, tentunya sekali lagi hikmat Tuhan, dia yang pertama melepaskan burung gagak, dan kemudian 3 kali dia melepaskan burung merpati, karena waktu pertama kali merpati dilepaskan, merpati itu langsung kembali. Dan dari situ Nuh jadi tahu bahwa air belum surut. Ketika kedua kali burung merpati itu dilepas, dia kembali pada senja dengan membawa zaitun di paruhnya. Dan Nuh tahu, oh berarti ini udah mulai surut nih. Dan Nuh tunggu 7 hari lagi, dan kemudian dilepas lagi merpati, dan terus dia nggak pulang lagi. Nuh jadi tahu bahwa bumi telah surut dan Nuh keluar. Sehingga kita bisa belajar kemarin prinsip, ya ayo bertumbuh dewasa, semakin mengenal Tuhan, punya hikmat Tuhan, apalagi ada Roh Kudus dalam hidup kita yang memberikan karunia hikmat, karunia marifat, bisa memprediksi sesuatu di depan kita dengan tepat. Sekali lagi, bukan berarti terus kita jadi cenayang, dukun seperti orang dunia yang meramal, bukan. Tapi kita bisa menetapkan langkah dari keputusan yang kita buat, dan itu dari arahan Tuhan. Roh Kudus kan yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Nah, jadi jangan lagi jadi Kristen bayi terus, yang dikit-dikit teriak minta Tuhan tolong untuk terjadi mujizat. Karena nggak seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu prinsip yang kita belajar. Dan sampai akhirnya Nuh dan semua hewan yang ada padanya itu keluar dari bahtera. Dan kita masuk kepada pasal yang ke-9 sekarang, perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi kembali mulai proses dari bertambahnya manusia, ya. Kalau Bapak Ibu melihat kembali kepada Kejadian 5, kan setelah zaman Nuh hidup, kan tidak banyak lagi hidup manusia yang berumur sampai 900 tahun lebih, seperti itu. Tapi kan dari zaman Nuh sudah ada 4 pasang suami istri Bapak Ibu. Jadi kalau sebelum zaman Nuh kan umurnya bisa sampai, ya yang paling muda, paling pendek sih Henok karena diangkat kan. Tapi kalau yang lain tuh 800 sekian ya. Bahkan Nuh yang kita baca hari ini pun dia sudah sampai umur 601. Nah, nanti kita akan lihat sampai umur berapa Nuh hidup. Tapi seperti di pasal 7 atau di fasa berapa ya, bahwa manusia ya akan dibatasi umur jadi 120 tahun saja, lebih pendek. Tapi tentulah 120 tahun dalam konteks zaman itu usia produktif ya pasti akan punya banyak anak, dan itu bisa berkembang biak memenuhi bumi lagi sampai kita ada hari ini. Jadi generasi dari Nuh ini, nah itulah yang ada sampai sekarang. Karena sekali lagi, ya Tuhan berjanji, kita akan baca hari ini, nggak akan memusnahkan lagi dengan air. Karena tentu pada waktu itu seluruh bumi, jadi semua makhluk hidup waktu itu ya binasa, kecuali yang ada di Bahtera Nuh. Makanya Tuhan ya berfirman, supaya Nuh dan istrinya, ketiga anak dan anak mantunya, ya beranak cucu. Makanya dari ketiga keturunan Nuh inilah nanti terserak dan tersebar seluruh penduduk yang ada di muka bumi sekarang. Oke, saya akan baca selanjutnya. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi,
dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Jadi sekali lagi, kembali firman Tuhan diteguhkan seperti waktu Tuhan berbicara kepada Adam, yaitu supaya beranak cucu dan menguasai bumi. Jadi bukan kita yang dikuasai oleh bumi. Bahkan diteguhkan lagi di dalam Kristus, kalau Bapak Ibu baca di 1 Yohanes pasal 5, bahwa kita mengalahkan dunia oleh iman. Ya, saya bacakan dulu ayatnya, 1 Yohanes pasal 5, ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, jadi tentu Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita, Bapak Ibu. Jadi seperti yang Pak Ramli jelaskan pada waktu kejadian pasal 2 atau mana ya, ya jangan sampai tumbuh-tumbuhan yang menguasai kita, tembakau, ganja, marijuana, itu contoh ya. Atau binatang-binatang yang menguasai kita, sehingga kita jadi kedagingan. Wah, makan daging berlebihan sampai dikuasai kolesterol tinggi, darah tinggi. Ya, sama-sama kita pernah mungkin. Tapi setelah kebenaran itu memerdekakan kita, ya kita bertobat. Makanya saya pernah katakan, kalau dulu kan seakan-akan hanya yang merokok saja yang dosa, merusak bait Allah, alasannya seperti itu. Padahal waktu kita makan daging binatang secara berlebihan, itu juga merusak bait Allah itu, Bapak Ibu. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri, menguasai dunia, menguasai bumi. Bukan berarti kita jadi pemerintah dunia secara hierarki pemerintahan, Bapak Ibu. Enggak. Tapi kita yang mengendalikan segala sesuatu. Bukan kita yang dikendalikan oleh apapun yang ada di bumi ini, Bapak Ibu. Jelas ya, segala binatang di bumi, segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, dan bahkan sampai segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Apalagi kalau makanan-makanan laut yang purinnya tinggi, waduh, enak sih memang. Tapi kalau sampai kita yang dikuasai, asam uratmu akan meningkat dengan cepat dan engkau akan KO, Bapak Ibu. Kemarin di staff kita ngobrol karena salah satu ada yang nggak bisa hadir hari ini, kakinya bengkak, sendinya cenut-cenut. Wah, ini sudah asam urat ini pasti nih. Tapi saya berdoa supaya kita yang tetap bisa menguasai diri, menguasai bumi dengan segala isinya, sehingga kita hidup sehat. Ya, saya bertobat, Bapak Ibu. Saya juga belajar untuk menggunakan otoritas kuasa. Kalau dulu kan dikuasai, wah, makan. Bukan berarti nggak boleh makan loh Bapak Ibu ya. Tapi jangan sampai nafsu makan itu menguasai kita. Makanya ada istilah gini, kita ini bukan hidup untuk makan, tapi kita ini makan untuk hidup. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Walaupun sekali lagi ya Tuhan sudah izinkan sekarang. Binatang boleh. Kalau di kejadian kan biji-bijian saja. Nah ini sudah mulai boleh Bapak Ibu. Puji Tuhan. Segala yang bergerak, yang hidup akan jadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Dapat bonus nih zaman Bapak Ibu. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi ini pertama kali Tuhan ngomong, tidak boleh makan darah. Dan saya selalu akan ngomong gini, ada banyak orang yang masih ngeyel. Tapi itu kan perjanjian lama, Pak. Wah, kenapa kalau janji berkat di perjanjian lama masih engkau terima, tapi kalau perintah Tuhan di perjanjian lama engkau nggak mau lakukan. Itu kadang maaf kurang ajarnya manusia, Bapak Ibu. Dipilah-pilah. Sekali lagi seakan-akan Tuhan itu yang kita atur. Ya oke, bahkan di perjanjian baru, jelas di Kisah Rasul pasal 15, darah itu tetap nggak boleh dimakan. Ya tentu sekaranglah kita semakin mengerti kenapa sih sebenarnya Tuhan melarang darah. Bukan semata-mata karena itu nyawa manusia, tetapi di dalam darah itu kan banyak
semua kandungan, termasuk sakit penyakit. Makanya kalau cek kesehatan, kita ada sakit atau enggak, sekarang ceknya pakai apa Bapak Ibu? Darah. Karena memang di dalam darah itulah semua mengalir. Sakit penyakit, virus apapun juga bisa terdeteksi karena memang di situ. Nah, makanya jangan makan darah Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan sudah ngomong dan kita percaya apapun yang firman Tuhan ngomong itu sebenarnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Cuman ya sekali lagi jangan jadi manusia yang nggak bisa menguasai diri dan tidak bisa menguasai dunia ini. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, ini tentu menjadi sebuah peringatan. Jangan sampai kita menumpahkan darah manusia. Karena harganya harus kita bayar. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dan sebagian orang berkata ya busur yang dimaksud ini ya pelangi, sehingga setiap kali selesai hujan dan matahari muncul, kalau di area tertentu masih ada titik-titik hujan, maka sinar matahari itu akan terbias melalui air-air yang turun dari langit, dan itu membentuk yang namanya pelangi yang indah itu. Dan setiap kali melihat pelangi itu mengingatkan perjanjian Tuhan kepada manusia, bahwa dia tidak akan memusnahkan lagi dengan air bah. Walaupun hari-hari ini sering terjadi banjir, itu bukan dari Tuhan, Bapak Ibu. Itu 100% kesalahan dan kebodohan manusia. Dan itu pun bukan air bah, itu banjir. Kalaupun paling besar banjir bandang. Sehingga ada juga bisa jadi korban jiwa, tapi itu bukan dari Tuhan. Sekali lagi itu bukan dari Tuhan, tapi itu murni 100% kesalahan dan kebodohan manusia. Hutan digundul, membangun tidak lagi pakai hikmat, sehingga suka-suka, ya nikmatilah hasil pekerjaan manusia. Bagi zaman sekarang, buang sampah sembarangan, tambah jadi Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Tuhan sampai hari ini berjanji dan memegang perjanjiannya tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang memegang teguh perjanjiannya, dia tidak pernah ingkar janji. Jadi mari juga kerjakan bagian kita Bapak Ibu untuk tidak ingkar janji kita kepada Tuhan. Seperti lagu-lagu yang mungkin Bapak Ibu pernah dan sering nyanyikan. Sekali Yesus,
selamanya Yesus. Jadi bicara sekali Yesus, selamanya Yesus, itu bukan hanya sekadar, oh aku tetap jadi orang Kristen kok hari ini. Oh, aku tetap ke gereja kok hari ini. Bukan Bapak Ibu. Tapi makna yang terkandung di dalamnya. Sampai hari ini kita tetap memegang perjanjian Tuhan. Sampai hari ini kita tetap melakukan firman Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Janji setia kita, seperti wahyu yang baru kita lewati beberapa waktu yang lalu. Setia sampai mati, Bapak Ibu. Apapun yang akan kita alami, apapun yang akan kita hadapi, kesulitan akan semakin banyak, kesukaran akan semakin berat, masalah akan bertumpuk-tumpuk. Tapi sekali lagi percaya Bapak Ibu, kita sudah diberi hikmat seperti yang tadi di awal saya katakan mengingat renungan kita kemarin. Dan 2000 tahun yang lalu Yesus sudah katakan berdoa dan berjaga-jagalah ketika hari itu tiba. Dan kemarin saya sudah jelaskan apa itu berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Apalagi situasi yang sudah dikasih clue sama Tuhan. Bahwa nanti di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, kejahatan akan melimpah, ruah, perang akan ada di mana-mana, penyakit sampar. Tuhan udah kasih tahu, kita harus berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk menghadap itu semua. Yang seperti kemarin saya katakan, contoh kecil saja. Kan kita sudah tahu, setiap tahun kita akan mengalami situasi pancaroba seperti yang sedang kita alami. Panas, tiba-tiba bisa hujan. Apalagi di daerah Jawa itu lebih terasa lagi, berdiding namanya. Bisa panas, tiba-tiba nanti menjelang sore sampai dini hari suhunya bisa anjlok. Kemarin saya baca, waduh, di Batu sudah 16 derajat nih. Kalau di Dieng bisa 1 derajat sudah. Di Bromo 6, 8 derajat. Bahkan bisa anjlok terus semakin dingin. Nah dengan situasi seperti itu ya kita harus berjaga-jaga. Sehingga kita nggak seperti banyak orang selalu ngomong gini, loh sakit ya? Iyalah, ini musimnya sakit. Duh, kok musim sakit, kok musim Bapak? Iya, cuaca. Nah, cuaca lagi disalahkan. Kalau menyalahkan cuaca itu jadi menyalahkan Tuhan sebenarnya Bapak Ibu. Padahal kita yang nggak berjaga-jaga. Mari jaga kesehatan hari ini Bapak Ibu. Banyak minum air hangat. Ya, ada berkat lebih, beli vitamin. Atau kalau enggak ya asupannya lah yang dijaga. Jangan makan junk food terus. Makanlah sayur, makanlah buah. Dan itu sehat Bapak Ibu. Jadi mari berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan setia dengan perjanjiannya. Tapi kita juga harus setia melakukan perjanjian Tuhan. Firman Tuhan itu Bapak Ibu. Oke, perikop berikutnya, Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Barulah disuruh menguasai bumi, segala tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ya, Nuh KO Bapak Ibu, mabuk dia oleh anggur yang dia tanam Bapak Ibu. Ya, tapi sekali lagi ya, prinsip yang berkali-kali saya katakan, firman Tuhan ini kan Alkitab yang paling jujur, saya katakan. Semua ditulis itu untuk apa? Jadi contoh dan peringatan bagi kita. Jadi, kok hal-hal seperti ini dicatat? Ya inilah paling jujur. Manusia itu kalau nggak bisa menguasai diri, apalagi menguasai bumi, tapi dikuasai oleh keadaan, ya ini tadi, mabok, telanjang, mempermalukan diri sendiri, kelihatan bodohnya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan jadi seperti itu. Kita diingatkan supaya kita yang menguasai. Ingatnya ingat firman Bapak Ibu. Firman Tuhan yang berkata berkuasalah atas bumi. Maka Ham Bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya lalu diceritakannya kepada kedua saudara dua. Wah, kalau lihat kelemahan orang lain jangan digosipin Bapak Ibu. 1 Korintus 13 katakan kasih itu menutupi
banyak pelanggaran. Nah, dan kita punya kasih itu. Jadi kalau ada kawan kita, saudara kita yang jatuh, jangan digosipin, jangan dihakimi Bapak Ibu, ditolongin. Makanya berkali-kali saya selalu ngomong, kalaupun ya doakanlah supaya saya nggak jatuh. Tapi kalaupun satu hari saya kepleset, ya jangan dihakimi Bapak Ibu. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Ampuni saya, tolongin saya, bangkit lagi. Itu prinsip Bapak Ibu ya. Jangan seperti orang Kristen kebanyakan hari-hari ini. Firman Tuhan bilang jangan menghakimi, paling suka menghakimi. Wah, dulu kalau nasehatin orang hebatnya, kalau ngajar kayak dia yang paling benar, tuh rasain lo sekarang kau jatuh. Makanya jangan sok-sokan, jangan sok rohani. Jangan begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah, terkutuklah Kanaan, hendaklah menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lalu katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah Erbah, berarti 951 tahun. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati Bapak Ibu. Jadi dari Sem, Ham, dan Yafet. Ham itu tanah Kanaan orang-orang yang berkulit gelap, negroid. Nah, ya Fed itu yang kulit putih kalau nggak salah ya. Sam itu yang kulit merah, orang-orang Eropa. Ya Fed itu Cina Asia. Kalau nggak salah seperti itu Bapak Ibu ya, tersebar bumi. Jadi oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Ada banyak prinsip-prinsip tadi yang sudah kita belajar. Kalau lupa nanti bisa dengerin lagi rekamannya dan praktekkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Oke, itu saja. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Silakan Pak Yosia. Kalau Kak Boyo ulang tahun kan hari ini ya, silakan nanti kita doakan yang sedang mau echo tadi, supaya semua baik-baik, tidak perlu sampai tahap lanjutan. Oke, silakan Pak Yos. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita eh, sama-sama kita doa bersepakat pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang memberikan otoritas kepada kami sebagai pengelola bumi. Kami harus menjaga supaya tidak terjadi bencana yang ada terjadi saat-saat ini ya Bapa. Dan Kau juga boleh mengingatkan kami ya Bapa untuk menguasai kedagingan kami, untuk kami menjadi berkat dan berkuasa atas tanaman dan hewan yang Kau berikan. Dan Kau juga mengingatkan kami untuk belajar menghormati nyawa orang lain dan selalu mengingat perjanjian antara Tuhan yang selalu menjaga kami Bapa sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Dan kami melakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kami. Terima kasih ya Bapa untuk Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan yang terus memakai hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berikan hikmat dan marifat terus ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang kurang sehat, dan kami mau berdoa juga untuk Pak Ongko. Ya Bapa di dalam surga, kiranya Engkau terus memberkati Pak Ongko dengan kesehatannya, ada pemeliharaan, ada sukacita yang Tuhan boleh berikan. Kami berdoa juga untuk semua keluarga, untuk eh, terus mempunyai hati untuk menjaga dan memelihara kedua orang orang tua kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Ko Buyung yang boleh berulang tahun pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupannya. Dan kami juga mau berdoa untuk rencana pemeriksaan jantung pada hari ini ya Bapak. Kau berikan dokter yang terbaik, pengobatan yang terbaik, dan kau terus memberikan sukacita di dalam kehidupan Ko Buyung ya Bapak. Berkati setiap pekerjaan, usaha, dan keluarganya ya Bapak. Bapak dalam surga, kami juga mau berdoa untuk setiap eh, para pemimpin-pemimpin
orang-orang yang sudah Engkau percayakan ya Bapak untuk Kau taruhkan ya Bapak untuk memberitakan kabar baik. Kami berdoa untuk setiap penatua-penatua, kami berdoa juga untuk setiap yang melakukan perintisan-perintisan, pemberitaan kabar baik ya Tuhan. Kau pakai mereka terus ya Bapak, supaya mereka mengambil bagian dalam amanat agung ini ya Tuhan, memberitakan kabar baik, banyak orang yang percaya dan mengakui Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa juga ya Bapak untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kalau kondisi saat ini kurang baik, baik dari segi ekonomi, tingkat kepercayaan, dan banyak hal ya Bapak yang membuat kami ragu, membuat kami bimbang. Tetapi kami percaya bahwa ada Tuhan yang selalu mengingatkan kami, selalu ada pelangi ya Bapak untuk penyertaan Tuhan di dalam kondisi apapun, dalam kondisi ekonomi yang tidak baik, dalam kondisi yang penuh keraguan. Kami percaya bahwa janji Tuhan itu tetap ada sampai dengan hari ini. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga supaya setiap pemimpin yang Engkau percayakan ya Bapak boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan didasarkan takut akan Tuhan, mulai dari yang paling tinggi sampai dengan yang ada di setiap kabupaten, di setiap provinsi, bahkan di tingkat yang paling rendah ya Bapak, supaya mereka juga boleh bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih ya Bapak. Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu, tutup bungkusnya kuasa darah Yesus, mengangkat maka tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, dan Tuhan sertai dan buat kami berhasil. Terpujilah namamu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, Kak Buyung.